udah mulai. Teman-teman, kembali lagi di Discipleship Kapuk. Oke, jadi gimana teman-teman semua kabarnya? Pasti tetap baik semua dong, tetap sehat. Nah, jangan lupa teman-teman tetap bangun hubungan sama Tuhan. Nah, hari ini mau nyampein pengumuman untuk teman-teman. Mungkin teman-teman belum bisa kita ini ibadah di gereja, jadi kita tetap ikutin protokol yang ada dan keputusan pemerintah kalau kita beribadah masih menggunakan via online di Zoom. Tidak perlu menyesal teman-teman, kita tetap bisa bertemu via Zoom, nanti ada komsel juga bisa ikutin. Nah teman-teman, hari ini untuk yang bertugas di minggu depan boleh dilihat di bawah sini. Dan hari ini kita juga mau belajar tentang led by spirit, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita mau sama-sama ngalamin Tuhan dan biarkan hidup ini dipimpin oleh Tuhan. See you guys. Teman-teman Tuhan, Shalom. Murid Kristus. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita sedang hidup di penghujung zaman. Dan kita tidak tahu kapan Yesus datang. Tapi semakin kesini kejahatan semakin bertambah-tambah. Tapi teman-teman, Yesus pernah memberi perumpamaan, kita harus berjaga-jaga. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi teman-teman, peristiwa yang hari-hari ini kita semua alami, ini belum pernah terjadi loh. Yang pertama, belum pernah terjadi di zaman kita, termasuk zaman saya, terjadi pandemi global. Memang dulu pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Itu kalau tidak salah sekitar, saya lupa, terjadi pandemi virus secara global, itu kalau nggak salah antara Perang Dunia Pertama atau Kedua. Tapi setelah itu mulai padam, dan hari ini tahun 2020 terjadi pandemik lagi, virus yang menguasai dunia secara global. Kita tahu ya virus COVID-19, virus corona. Dan semua dunia mengalami hal yang sama. Nah teman-teman pun hari ini semua yang sekolah, kita sekolah online. Nggak datang ke sekolah secara offline. Yang kerja pun ada beberapa yang work from home, bekerja di rumah. Nah teman-teman ini nggak pernah terjadi. Tapi belakangan di penghujung ini terjadi lagi. Bahkan krisis ekonomi global sangat menguasai teman-teman. Nah, saya mau berharap teman-teman mungkin, wah kita nggak tahu kak, kita nggak tahu kok. Tapi saya percaya semua tahu akan hal ini. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi justru di zaman saat ini zaman di mana kuasa Tuhan bekerja buat dunia ini. Nah, teman-teman, hari ini saya mau kasih pertanyaan buat teman-teman. Apa perbedaan antara anak-anak kegelapan dan anak-anak terang? Saya percaya teman-teman di rumah, adik-adik di rumah pasti memahami. Anak-anak kegelapan adalah orang-orang yang hidup di dalam kerajaan kegelapan. Yaitu hidupnya dipimpin oleh si jahat. Dipimpin oleh si iblis. Nah mereka dipakai untuk mencuri, untuk membunuh, bahkan membinasakan banyak orang. Mereka membuat supaya banyak orang tidak dekat dengan Tuhan. Mereka malah dibuat dekat dengan dirinya sendiri. Dibuat dekat dengan artis-artis. Dibuat dekat dengan hiburan-hiburan.
dibuat dekat dengan game online, dibuat dekat dengan hobi mereka. Tanpa sadar, mereka sedang membangun kerajaan kegelapan di dunia ini. Ciri-cirinya apa yang dia bangun? Mereka punya misi, bagaimana menghancurkan setiap manusia sehingga tidak bisa diselamatkan dan tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Hati-hati. Ternyata strategi-strategi si jahat, tipuan-tipuan si jahat masuk juga kemana? Ke dalam anak-anak Tuhan. Nah, hari ini kita jangan mau ditipu oleh tipu dayanya si iblis atau si jahat. Karena kerjaan iblis adalah menipu. Kerjaan si iblis adalah menipu. Penipu yang ulung, dia berusaha supaya orang yang ditipunya tidak sadar kalau dia ditipu. Coba hari-hari ini, coba dengerin teman-teman semua, adik-adik semua bisa lihat saya di kamera teman-teman, di Zoom teman-teman. Coba hari ini, apakah kita termasuk orang-orang yang kena tipu? Apa ciri-ciri orang kena tipu? Dia tidak sadar kalau dia ditipu. Nah, ditipu dalam hal apa? Ditipu dalam hal tanpa disadari, teman-teman dan adik-adik semua, dibuat hubunganmu dengan Tuhan jauh. Ingat Tuhan, kalau ada ibadah, entah ibadah offline atau ibadah online. Nah, saat ini ibadah online. Ingat Tuhan pada waktu acara-acara tertentu. Ingat Tuhan pada waktu atau event-event tertentu. Tapi banyak menghabiskan waktu tidak terkonek dengan Bapa di surga. Nah, hari ini kalau teman-teman merasa, waduh iya ya, ternyata saya termasuk orang yang kena tipu nih. Kenapa? Karena lebih banyak menghabiskan waktu saya dengan chatting sama teman saya. Wah, saya kena tipu juga. Saya menghabiskan waktu dengan apa? Saya banyak membuka Instagram, banyak membuka YouTube, banyak membuka sosial media yang lain. Dan menyita banyak waktu. Oh, saya termasuk orang yang kena tipu dong. Kenapa? Karena saya banyak menghabiskan waktu di game online. Waduh. Hati-hati. Nah, oleh sebab itu hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita lagi, menyadarkan kita lagi. Nah, saya mau berkata, teman-teman semua yang mendengar, yang ikut online hari ini, kamu adalah anak-anak terang. Kamu adalah anak-anak Allah. Sekali lagi saya katakan, kamu adalah anak Allah. Katakan buat dirimu sendiri, saya adalah anak Allah. 2, 3. Saya adalah anak Allah. Nah, Kojek, apa dong cirinya kalau saya memang anak Allah? Nah, ini saya buktikan kalau teman-teman anak Allah atau bukan, cara taunya gimana? Coba kita buka di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 bisa tampilkan. Nah, firman Tuhan bilang apa? Tetapi semua orang yang menerimanya, nah kayaknya kameranya butuh digeser karena nggak kelihatan. Nah, teman-teman, firman Tuhan bilang begini, karena tetapi semua orang yang menerimanya, nah nyanya itu huruf besar, yaitu menerima Yesus, diberi Yesus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman percaya nggak kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu? Kalau percaya, berarti teman-teman
adalah anak-anak Allah. Nah, itu buktinya. Coba hari ini saya mau lihat di Zoom. Berapa banyak teman-teman percaya bahwa teman-teman sudah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu? Kalau yakin percaya, kasih jempol. Saya mau lihat tangan-tangan yang jempol. Oke. Oke. Ya, siapa lagi? Oke. Oh, nggak kelihatan semua ya. Ada beberapa yang sudah saya lihat dan saya yakin dan semua udah kasih jempol. Berarti teman-teman percaya. Itu membuktikan bahwa teman-teman adalah anak-anak Allah. Katakan sekali lagi buat dirimu sendiri. Saya anak-anak Allah. 2, 3. Saya anak-anak Allah. Nah, teman-teman adalah anak-anak Bapa di surga. Coba katakan sekali lagi. Saya anak-anak Bapa di surga. Saya anak-anak Bapa di surga. Nah, teman-teman anak-anak Allah. Coba kita lihat bukti selanjutnya. Apakah benar kita anak Allah? Nah, Paulus bilang di Roma 8 ayat yang ke-16. Ketika teman-teman percaya, apa yang terjadi? Roma 8 ayat yang ke-16. Firman Tuhan bilang apa? Roma 8 ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, benar kan? Rasul Paulus bilang, roh Tuhan bersaksi bersama-sama roh teman-teman di dalam saya, dia bersaksi, dia berkata-kata bahwa kita adalah anak-anak Allah. Luar biasa. Teman-teman dan saya adalah anak-anak Allah. Jadi, sadar. Kalau kita sadar anak Allah, kita jangan mau ditipu dengan roh jahat. Karena ingat, endingnya roh jahat, dia membawa kita jauh hubungan dengan Bapa di surga, sehingga kita dibuat tidak mengenal Bapa. Dan lama-kelamaan kita dibuat jauh. Nah, waktu lama-lama jauh, wow, kita bisa meninggalkan Yesus. Nah, hari ini teman-teman mulai sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, kalau begitu, pertanyaannya begini. Kalau saya anak Allah, bagaimana dong sikap saya sebagai anak Allah? Satu contoh. Kalau anak-anak baik, anak-anak terang, dia akan bersifat hidup di dalam terang. Tapi kalau anak kegelapan, wah hidupnya menyakitkan orang, suka ngebully temannya, suka suka emosinya meluap-meluap, ya kan, temperamental, enggak taat. Itu adalah ciri-ciri atau sikap-sikap anak-anak kegelapan. Tapi kalau teman-teman anak Allah, sikapnya seperti apa dong kalau kita anak Allah? Nah, mari kita lihat apa yang firman Tuhan tulis supaya kita belajar menjadi anak-anak Allah. Coba kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 25. Mari setiap kita yang mendengar, yang ada di Zoom online ini, kita belajar bagaimana kita bersikap menjadi anak-anak Allah. Jangan sampai gini, kita nih anak-anak Allah, tapi sikap kita nggak mencerminkan anak Allah. Udah bahaya. Kan misalnya teman-teman, dia seorang artis misalnya, wah artis Korea, mukanya licin-licin, ya kan, wah. Tapi sikapnya
Ya ilah, sikapnya, ngomongnya kasar. Udah gitu makannya ya kan kayak orang makan kelaparan, nggak mencerminkan artis. Datang ke restoran, naikin kaki, orang makan sopan, dia makan kayak di warteg, nggak mencerminkan artis. Kalau di artis sikapnya beda. Dia nggak mungkin dong, dia manggung di atas panggung, dia artis, iya kan? Semua mau pakai gaya yang bagus. Semua mau bergaya, tapi begitu di panggung, jalannya udah kayak kakek-kakek, jalannya udah kayak nenek-nenek, nggak mencerminkan artis. Disorakin kali suruh turun, ngapain? Nah hari ini juga teman-teman, kalau ke teman-teman anak Allah, sikap kita gimana dong? Mari kita lihat Galatia 5 ayat 25. Nah ini dia. Jika kita hidup oleh roh, baiklah kita dipimpin oleh roh. Nah siapa yang dipimpin oleh roh? Mari kita lihat. Yang dipimpin oleh roh, Roma 8 ayat 14 bilang gini. Roma 8, 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, teman-teman, kalau kita percaya kita sudah jadi anak Allah, sikap kita selalu dipimpin oleh roh Allah. Nah, itu dia. Kalau sikap kita nggak dipimpin roh Allah, kita tuh anak siapa? Kalau kita anak Allah, kita selalu dipimpin oleh Allah. Memberikan diri kita dipimpin oleh Allah. Jadi, apapun yang kita lakukan, kita memberi diri kita dipimpin oleh Allah karena kita anak Allah. Biarkan Dia yang menuntun kita. Misalnya, teman-teman, kita mau, ya kan, kita ini anak, contoh nih teman-teman, kita anak satu kerajaan, ya kan. Misalnya anak satu kerajaan, misalnya kerajaan ABCD. Wah. Nah, karena teman-teman anak raja dari raja ABCD, pasti teman-teman hidupnya selalu dipimpin di dalam kekuasaan orang tua teman-teman. Yaitu siapa? Si raja tersebut. Jadi di mana teman-teman ada, selalu dikawal. Kenapa? Karena anak raja. Dan selalu ada di bawah pimpinan sang raja. Nah kalau teman-teman anak Allah, biarkan kita dipimpin sama Allah. Apalagi teman-teman kita hidup di dunia yang jahat seperti sekarang ini. Aduh, kita butuh dituntun Dia. Nah, kenapa? Karena kita anak Allah. Makanya Yesus pernah bilang bahwa Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik, Dia menuntun dombanya. Karena kalau domba nggak dituntun sama gembalanya, dombanya tersesat. Sama teman-teman. Kalau teman-teman nggak dipimpin roh Allah, hidup kita nggak bisa bersekutu dengan Tuhan. Malahan cenderung hidup kita bisa kena tipu sama si jahat. Nah oleh sebab itu, berikan diri kita dipimpin oleh roh Allah. Nah kita lihat teladan Yesus. Nah Yesus, ya kan, sebelum Dia melayani, sebelum Dia melakukan mujizat, sebelum Dia menyembuhkan orang sakit, apa yang Yesus terima? Nah, coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama. Lukas 4 ayat yang pertama. Nah, setelah Yesus dibaptis, nah Yesus memulai pelayanannya ketika Dia dibaptis. Dia menyatukan diri dengan Bapa. Dan ketika dibaptis, Roh Kudus turun atas hidup Dia. Nah, sejak itu firman Tuhan bilang begini,
Yesus yang penuh Roh Kudus kembali dari sungai Yerusalem, lalu diapain? Dibawa. Bukan Yesus loh yang mau, tapi Roh Allah yang menuntun dia. Dia dibawa. Nah, dibawa oleh siapa? Oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, lihat Yesus ketika dia dibaptis, dia dapat peneguhan dari Bapaknya. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Nanti teman-teman baca kejadian ketika apa yang terjadi dalam peristiwa ketika Yesus dibaptis. Waktu dia dibaptis, teman-teman, langit terbuka. Dan di situ ada suara Bapa jelas, Bapa di surga. Dia katakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Lalu ada Roh Kudus turun. Dalam bentuk burung merpati turun ke atas Yesus. Nah, sejak saat itu, Yesus dipimpin oleh Roh Allah. Nah, waktu di padang gurun, dia dicobai oleh iblis. Akhirnya dia menang. Kenapa dia menang? Karena Roh Allah, karena Roh Kudus menyertai dia. Dia nggak mau ditipu. Dia nggak mau kena tipuan si jahat. Iblis menipu dia, iblis mencobai dia 3 kali. Dia menang karena dikuasai oleh Roh Allah. Nah, setelah pulang dari padang gurun, nah kita lihat ayat yang ke-14. Nah, ini yang terjadi ayat yang 14. Dalam kuasa Roh, wah lihat nih. Yesus dipimpin oleh Roh Allah, waktu dia menang, dia dikuasai penuh oleh Roh Allah. Kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Ini harus kita penting. Coba teman-teman perhatikan baik-baik. Yesus menjadi teladan kita. Kenapa? Ketika dia di bumi, Yesus menjalankan misi Bapa di surga ketika dia memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Nah, teman-teman dan saya, kita bersyukur waktu percaya Tuhan beri kita Roh Kudus. Nah, biarkan kita sebagai anak Allah dipimpin oleh Roh Kudus. Kemana Roh Kudus mau pergi, kita mau dituntun oleh dia. Itu dia, ciri-ciri anak Allah. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Kalau Roh Kudus ada dalam diri teman-teman, karena dia yang memimpin teman-teman, kita mau tahu dulu nih, ya kan, apa sih sebenarnya peran dari Roh Kudus? Supaya waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tahu perannya dia. Kita tahu fungsinya dia. Kita tahu apa yang dia kerjakan. Biarkan kita dipimpin dia. Nah, misalnya satu contoh, ya kan? Vin, bisa bantu sini, Vin. Ervin. Nah, teman-teman coba lihat. Naik, Vin. Nah, ini saya ambil perumpamaan, Ervin ini seorang pribadi Roh Kudus. Nah, teman-teman, waktu percaya, oke, sekarang Ervin keluar dulu dari kamera. Nah, waktu itu saya percaya Tuhan Yesus. Hari ini saya percaya bahwa Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Hari ini saya percaya saya anak-anak Allah. Saya adalah anak Bapa di surga. Nah, waktu percaya, Bapa kirim pribadi yaitu Roh Kudus. Nah, baru dia kirim waktu saya percaya. Nah, datanglah dia dalam hidup saya. Nah, tugas dia memimpin saya. Jadi, saya memberikan diri saya dipimpin sama Roh Kudus. Oke, sekarang coba pinjalan. Nah, saya mengikuti dia. Oke.
Kenapa? Karena saya memberi diri saya dipimpin oleh pribadi Roh Kudus. Jadi kemana Roh Kudus mau, saya harus ikut. Nah hari ini Roh Kudus ada di dalam teman-teman. Roh Kudus ada dalam teman, dia pribadi. Ingat beberapa minggu yang lalu, Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, dan dia punya kehendak. Nah hari ini, teman-teman mesti tahu kalau mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita mesti sadar apa peran Roh Kudus buat kita. Oke? Mari kita lihat, Kevin. Kita lihat perannya Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena ada banyak orang percaya hidupnya nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kemungkinan besar dia nggak tahu perannya Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Oke, yuk kita baca. Saya bacain buat teman-teman. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, ini dia, seorang penolong, berarti pribadi. Siapa penolong itu? Penolong itu adalah Roh Kudus. Nah, dia diberikan buat teman-teman dan saya. Supaya Ia menyertai kamu sampai kapan? Besok, lusa, bulan ini, tahun ini, selama-lamanya. Nah, jadi kalau Tuhan beri kita penolong, biarkan hidup kita dipimpin sama si penolong itu. Jangan pernah ngarepin ditolong orang lain. Jangan pernah ngarepin ditolong sama teman kita. Penolong kita satu-satunya yaitu Roh Kudus yang Bapa dan Yesus berikan buat saudara dan kita semua, buat teman-teman dan saya. Nah, jadi peran pertama dia adalah penolong. Peran pertama apa? Penolong. Nah, dia akan tolong teman-teman. Makanya izinkan kita dipimpin. Satu saat beberapa hari yang lalu saya ketemu orang. Lalu teman saya tiba-tiba dia bawa keluarganya, teman-teman. Dia datang, wih, saya bingung mau ngomong apa. Saya percaya Roh Kudus ada di dalam saya. Biarkan Roh Kudus yang pimpin saya. Nah, akhirnya Roh Kudus pimpin, Roh Kudus cuma ingatin, yaitu apa? Dengerin aja apa yang mereka ngomong. Nanti kamu akan bantu, akan tolong mereka. Apa yang mereka bicarakan, disitulah kebutuhan mereka. Wah, saya dapat sesuatu. Dia tolong saya, teman-teman. Nah, dia juga menolong teman-teman. Misalnya, waduh, hari ini Tuhan, saya mau bersekutu denganmu. Ingetin dong untuk saya hafalin ayat. Ingetin dong Tuhan ayat-ayat firman-Mu dalam saya. Dia akan tolong. Roh Kudus, tolong dong. Supaya saya jangan kelewatan main game online. Kalau saya main game udah lebih dari 30 menit, tolong dong ingetin. Nah, supaya kita jangan kecanduan. Boleh main, tapi jangan kecanduan. Boleh ada di sosmed, tapi ingat, jadi berkat. Jangan juga kita kecanduan. Ingat, biarkan Roh Kudus tolong kita. Nah, kita lihat peran berikutnya lagi. Yohanes 14, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-26. Sekarang ayat 26, di pasal yang sama. Yohanes 14, ayat 26. Nah, ini dia. Tetapi penghibur, nah, dia juga menghibur. Dia juga penolong, Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus. Dialah, Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Nah,
peran berikutnya, Roh Kudus selain dia penolong, dia mengajarkan sesuatu. Nah, dia mau ngajarin teman-teman, ngajarin bagaimana berdoa, ngajarin bagaimana ia akan membangun hubungan lebih dekat lagi sama Bapa di surga, ngajarin siapa itu pribadi Yesus, ngajarin bagaimana sih saya jadi berkat buat orang lain, ngajarin bagaimana sih saya bersaksi, ngajarin bagaimana saya mendoakan orang ketika orang sakit, ngajarin bagaimana kita mendoakan ketika teman kita lagi lemah. Dia ngajarin kita. Asal kita mau dipimpin. Nah, kita mau nggak dipimpin sama Roh Kudus? Banyak orang percaya loh menghiraukan pribadi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan sebagai penolong, tapi pembantu. Tugas pembantu kan kalau kita lagi mau baru, "Mbak, cuciin piring." Nah, "Mbak, ambilin sepatu." Kalau kita nggak butuh, kita nggak panggil. Nah, banyak Roh Kudus jadi mbak, jadi pembantu. Maaf teman-teman, hari ini saya mau bilang, Roh Kudus bukan pembantu teman-teman, tapi Roh Kudus adalah penolong. Dia mau selalu disertakan dalam hidupmu, memberi dirimu dipimpin. Nah, dia mengajarkan sesuatu. Yang ketiga, selain dia menolong, selain dia mengajarkan sesuatu, segala sesuatu, yang ketiga, dia juga mengingatkan semua yang Yesus katakan kepada kamu. Nah, ini penting yang ketiga. Mengingatkan semua. Kalau yang namanya diingetin, berarti pernah dikasih tahu nggak? Coba teman-teman pikirin yang di rumah nih. Kalau diingatkan, berarti pernah dikasih tahu nggak? Pernah. Karena kita pernah dikasih tahu, karena kita pernah baca firman, tugas Roh Kudus mengingatkan. Waktu dari lemah nih, waktu kita jadi lagi lemah, waktu kita lagi terus nggak enak diperlakukan sama teman. Nah, Roh Kudus ingetin tuh perkataan Yesus lewat firman-Nya. Kan dia ingatkan semua yang Yesus katakan kepadamu. Tapi, apa yang mau diingetin? Baca firman aja kagak. Apa yang mau diingetin? Perkataan Kristus aja nggak ditanam dalam hati dan pikiranmu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita anak-anak Allah, memberi kita dipimpin sama Roh Allah, berarti, apa yang kita belajar sore hari ini? Kalau kita mau menjadi anak Allah dan dipimpin oleh Roh Allah, kita membiarkan Dia memimpin kita. Yang kedua, kalau Dia membiarkan memimpin kita, kita mulai dari mana? Kita mulai dari membaca perkataan-perkataan atau firman-firman Kristus. Karena Roh Kudus Dia menolong sesuai dengan apa yang Yesus mau. Karena Roh Kudus juga dia mengajarkan segala sesuatu apa yang menjadi kehendak Yesus. Apa yang mau Roh Kudus ajarin kalau kita nggak ngerti kehendak Yesus. Dan dia mau mengingatkan segala perkataan Yesus. Nah, dimulai dari mana? Marilah kita membiarkan diri kita dipimpin Roh. Lewat apa? Roh Kudus mau mengajarkan kita lewat firman-firman Kristus. Jadi, kalau kita tidak hidup dengan firman Kristus, tidak baca firman lagi, tidak menghafalkan firman lagi, wow, apakah kita dipimpin? Salah satu tanda kita memberikan diri kita dipimpin Roh Kudus, yaitu apa? Kita punya kerinduan. Apa sih yang Yesus mau firmankan buat saya? Oleh sebab itu, bacalah kebenaran firman. Nanti Roh Kudus akan mengajarkan banyak hal buat teman-teman. Bahkan teman-teman akan melihat ada banyak berkat-berkat Bapa di surga mengalir. Bukan cuma berkat dalam hal keuangan. Oh, enggak. Berkat apa? Berkat hikmat. Berkat apa? Waktu teman-teman nolong temanmu yang lagi kesusahan, nolong temanmu yang lagi sedih, itu adalah berkat. Kenapa?
Kamu bisa dipakai menjadi alatnya Tuhan. Wow, itu berkat buat kamu. Hari ini, saya simpulkan firman Tuhan sore hari ini. Kamu adalah anak Allah ketika kamu percaya. Ciri-ciri anak Allah adalah memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Allah. Ingat, perannya Roh Kudus, peran Roh Allah. Dia penolong dalam segala aspek hidup kamu. Yang kedua, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu sesuai dengan kehendak Bapa. Yang ketiga, dia akan mengingatkan segala apa yang Yesus pernah firmankan dalam hidupmu. Nah, dimulai dari mana kalau setiap kita mau dipimpin oleh Roh Allah? Mulailah bersekutu dengan Bapa di surga lewat firman Kristus. Lewat firman Tuhan. Saya mau teman-teman jangan dibuat susah ya. Jangan jadi tipuan iblis. Iblis selalu bilang, aduh lu baca firman pusing. Kamu baca firman lagi, mabok, Alkitab aja tebel. Lihat handphone, aduh banyak banget. Tapi mulailah baca firman, 1 ayat aja cukup. Dari perkataan Kristus, baca kitab Injil misalnya, nanti ada perkataan Kristus, ambil, hafalin, cukup. Nah besok hafalin lagi, pikirin lagi. Nah itu artinya kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh. Nah kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Hari-hari ini, dalam dunia yang jahat ini, kamu anak Allah. Ciri anak Allah, berikan dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Dan kau akan dipakai menjadi berkat buat banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Saya mau berdoa buat teman-teman hari ini. Bapa di surga, aku berdoa buat semua rekan-rekan kami, teman-teman kami, adik-adik semua, dan anak-anak kami Tuhan, biarkan Roh Kudus sore hari ini mau mematraikan firman. Buat Tuhan setiap kami sadar bahwa kami adalah anak-anak Allah ketika kami percaya. Dan mulai sore hari ini, kami mau memberikan diri kami dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Berapa banyak teman-teman hari ini, engkau yang mendengar di online, di Zoom ini, kalau engkau sudah menerima kebenaran firman Tuhan, dan kau berkata, Tuhan Yesus, saya adalah anak-anak-Mu Bapa di surga, dan saya mau dipimpin oleh Roh Kudus yang Bapa surga utus sebagai penolong saya. Berapa banyak teman-teman yang mau memberi dirimu dipimpin oleh Roh Allah, memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Itu tandanya bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Kalau kamu mau, sambil kau pejamkan matamu, engkau boleh taruh tangan kananmu di dadamu sebagai tanda bahwa engkau beriman. Engkau mengambil tindakan iman bahwa engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih. Siapa lagi teman-teman? Terima kasih. Nah, teman-teman sambil taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa buat teman-teman. Tuhan Yesus, hari ini lihat tangan-tangan yang tertaruh di dada. Inilah keputusan iman kami. Setiap teman-teman kami hari ini yang mau mendengar, yang sudah mendengar firman, kami bersyukur kalau kami diangkat menjadi anak-anak Bapa di surga. Dan hari ini Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah anak-anak Allah, dan kami mau hidup kami dipimpin oleh Roh Allah. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus penolong dalam hidup setiap kami. Roh Kudus yang akan mengajarkan setiap kami. Dan Roh Kudus yang akan mengingatkan setiap perkataan-perkataan Kristus dalam hidup setiap kami. Mari lihat tangan-tangan yang tertaruh di dada. Biarkan Roh Kudus hari ini kau ada dalam hidup mereka. Mari hari ini sebelum saya tutup, bisakah engkau yang taruh tangan di dada, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, sore ini saya bersyukur saya diangkat menjadi anak Bapa di surga. Sore ini saya mengambil keputusan. Saya mau memberikan diri saya dipimpin oleh Roh Kudus.
Roh Kudus, Engkau ada di dalam hatiku. Roh Kudus, aku mau Engkau pimpin aku, Engkau menolong aku, Engkau mengajarkan aku, Engkau mengingatkan aku akan kebenaran firman Kristus. Roh Kudus, ajar aku untuk taat, membaca firman, menghafalkan firman, dan merenungkannya. Roh Kudus, pimpin hidup saya. Engkau selalu ada bersama saya. Di dalam nama Yesus. Bapa, dengar doa teman-temanku. Hari ini Kau lihat, biarkan ini menjadi iman percaya kami, bahwa Roh Kudus Engkau ada bersama kami. Dan Engkau selalu menolong setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua.